Sebelum saya mulai, saya mau share something nih. Saya mau share, wah 40-an orang. Oke, saya mau share sesuatu yang saya suka suka share di kelas-kelas saya ke peserta kelas saya. Oke, yaitu mengenai Excel Journey gitu ya. Excel Journey atau bisa juga Excel itu apaan sih? Jadi kalau teman-teman bingung nih mau belajar Excel tuh kayak gimana ya sebenarnya ya. Excel itu apa sih? Apa aja sih isinya gitu ya. Supaya pembelajaran teman-teman bisa lebih terstruktur. Excel itu dimulai dari saya berasumsi teman-teman udah bisa buka file, bisa ya edit-edit sedikit, formatting, formula gitu ya. Excel itu semua dimulai dengan database. Database apa database ya? Database bisa dalam bentuk dataset atau table atau range yang teman-teman dapat dari operator, dari admin, atau download dari SAP atau dari rekening bank atau dari sistem gitu ya. Ini database. Oke, tapi problemnya adalah nggak semua database itu ready untuk kita olah. Oke, jadi kita perlu tahu nih skill mengenai data cleaning. Kita bersihin datanya. Kadang data yang kita download titiknya jadi koma. Kadang spasinya kebanyakan. Kadang kita nggak mau full name nih, kita cuma mau first name. Atau kadang kita perlu ngegabungin beberapa kata. Jadi ada fitur-fitur rumus kayak left, mid, search, right gitu ya. Ada fitur text to column yang misahin data menjadi kolom. Ada juga fitur yang menggabungkan kolom seperti concatenate atau text join ya. Jadi ini adalah fitur-fitur cleaning. Ada juga flash fill yang bisa ngebantu buat misahin data secara cepat. Oke. Nah, kalau udah di clean, kalau teman-teman udah bisa nih cara ngerapihin data, oke, dari database, berarti database-nya udah bersih ya. Udah bersih, jadi kita siap nih untuk bikin yang namanya saya sebutnya sebagai display. Jadi ini adalah database dan ini adalah display. Display itu apa? Display itu laporan. Final table yang mau kita bikin, mau kita kasih ke bos. Bos, ini laporan bulanan, ini laporan mingguan. Ini yang diminta si bos nih, oke? Dalam bentuk table yang isinya formula, yang isinya rumus-rumus, ada yang simple, ada yang advance, ada yang susah gitu ya. Yang isinya ada formatting, kita kasih warna kalau dia top 3, kita kasih warna kalau ada duplikat kayak gitu ya. Ini conditional formatting. Jadi di sini. Atau kalau buat teman-teman yang rumus itu susah banget ya. Ternyata pivot table bisa memudahkan. Bisa juga kita belajar pivot table, cara melakukan calculation with condition. Pivot table itu menghitung dengan kondisi sebetulnya definisinya. Oke. Jadi kalau udah database-nya udah bagus, udah cakep nih, kita data clean, kita siap buat bikin dia menjadi laporan atau display. Buat teman-teman yang kerjaannya lebih lanjut lagi nih sebagai data analyst yang harus memvisualisasikan laporan dalam bentuk PowerPoint atau dalam meeting gitu ya. Itu perlu juga buat teman-teman mengerti skill mengenai charting. Gimana cara bikin chart yang baik ya, jangan yang sampah gitu ya, yang berisik gitu ya. Atau menentukan chart yang benar nih. Kalau datanya relationship atau datanya proporsional, ini pakai chart apa nih gitu ya. Ini ada skill-skillnya. Dan juga ada best practice-nya gitu ya. Apakah harus pakai ini, pakai itu. Kalau datanya time series, apakah sebaiknya pakai line chart atau pakai bar chart gitu. Dan juga yang terakhir kita bisa mengkombinasikan charting, pivot table dalam bentuk dashboard. Nah, ini yang saya bilang Excel Foundation yang sebetulnya untuk kebanyakan dari kita nih udah cukup nih. Jadi kalau teman-teman udah bisa menguasai dari awal ini nih, tentunya dalamnya banyak ya, detailnya banyak, tapi secara garis besarnya seperti ini. Kalau teman-teman udah bisa menguasai, oke, itu sebetulnya udah cukup. Kalau menurut saya ini udah dari pemula sampai intermediate lah. Oke, sampai ke Excel Foundation. Tapi kalau buat teman-teman yang mau lebih lanjut lagi nih, karena misalnya database-nya semakin complicated, datanya banyak banget nih, semakin lebar, semakin banyak, udah gitu filenya banyak harus digabungin gitu ya, dan data cleaning-nya semakin lebih kompleks, kita bisa menggunakan fitur lain yang namanya Power Query atau Get and Transform. Jadi dia bilang tuh get data, terus kita transformasi sesuai yang kita mau. Sebetulnya yang Power Query lakukan itu adalah lakukan hal ini secara lebih advance, secara lebih dalam gitu ya. Dan tentunya nggak gampang karena bahkan Power Query itu punya bahasa programmingnya sendiri gitu ya. Programmingnya itu disebutnya M language, oke? Jadi nggak dan
again ya, sekali lagi saya bilang kebanyakan dari kita sebenarnya cukup di sini. Tapi kalau teman-teman mau coba belajar, bisa belajar Power Query, oke? Lebih dalamnya. Saya sendiri nggak bilang saya jago banget, tapi kalau teman-teman tertarik bisa belajar Power Query, apalagi kalau di kantor teman-teman harus ngambil combine data sekian banyak gitu ya. Coba belajar Power Query. Kemudian ada lagi namanya Power Pivot, yaitu lagi-lagi advance-nya dari pivot table nih. Kalau kita punya pivot table dan semakin kompleks, mau menghubungkan banyak table dengan relationship, data model, dan bla bla bla, kita menggunakan Power Pivot. Lagi-lagi Power Pivot ada bahasa di belakangnya, ya, ada programmingnya, yaitu DAX language, DAX. Oke, jadi ini agak ekstra nih, agak ekstra ya. Dan sebetulnya di luar sana juga nggak banyak yang ngajarin. Di YouTube mungkin ada, tapi perlu benar-benar dicoba. Karena pengalaman saya pernah pakai ini, tapi karena habis itu nggak pakai lagi, jadinya lupa. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman tanya ke diri sendiri, perlu nggak gitu? Kalau perlu lanjut, kalau nggak it's okay. Kita belajar sendiri udah cukup. Oke, kemudian di atasnya lagi, oke, ada yang namanya Power BI yang berhubungan dengan data visualisasi. Jadi berhubungan dengan sini. Mau bikin yang advanced chart dan dashboard, kita pakai Power BI. Jadi istilahnya ini tiga ini ya, ini adalah advance-nya Excel gitu ya. Jadi kalau database-nya advance, kita pakai Power Query. Kalau calculation-nya mau advance, kita pakai Power Pivot. Kalau visualisasinya mau advance, kita pakai Power BI. Oke, dan yang terakhir, oke, di dalam Excel itu ada yang namanya macros dan VBA. Oke, Visual Basic for Application. Ini bahasanya lagi nih, programming lagi ya. Tapi lagi-lagi kita nggak harus belajar programmingnya, cukup belajar basicnya, I think it's enough. Dan macro ini bertujuan untuk untuk apa ya? Automate supaya kerjaan jadi lebih otomatis. Jadi bisa dipakai di Power Query, di Power Pivot, bisa juga pakai di Excel. Oke. Jadi ini penting banget nih teman-teman. Ini kemungkinan nggak saya share ya, karena ini sendiri ya. Kalau teman mau foto silakan ya, di foto, di screenshot, di screenshot. Tapi biasanya di kelas-kelas saya biasanya bahas ini lagi dan lagi dan lagi supaya teman-teman bisa tahu nih sekarang gue lagi di mana ya. Oke, mungkin masih stuck di sini nih. Langkah selanjutnya gimana ya? Oh, lanjut ke sini. Nanti dipelajari ini semua. Kalau mau udah bisa, kita lanjut ke selanjutnya. Power Query, Power Pivot, dan belajar macro. Oke, jadi hopefully ini bisa bantu teman-teman yang lagi bingung mau belajar Excel dari mana. Oke. Ini bakal berguna banget nih. By the way ya teman-teman ya, kalau punya IG boleh juga ya di storyin gitu ya. Nanti bisa mention saya, nanti saya reshare. Oke, jadi ini lagi-lagi nggak saya share di screenshot, di foto, silakan di videoin boleh buat teman-teman sebagai ini ya referensi. Oke, good, 1, 2, 3, stop sharing. Oke, sekarang baru kita lanjut ke Excel-nya ya, 10 menit introduction. Saya punya 5 tips dan kita akan mulai satu persatu. Oke, yang kali ini nih, yang pertama nih, saya mau bahas sebentar ya, videonya nyala. Saya belum sharing ya, sorry. Saya belum sharing. Sebentar, saya sharing, screen share. Sudah kelihatan? Boleh di komen kalau kelihatan. Untuk file Excel ini akan saya kirim. Nanti akan saya kirim bersamaan dengan rekamannya. Kelihatan, good. Kita mulai ya. Kali ini kita mau bahas rumus, yang lumayan populer ya, karena saya sering banget ditanya, yaitu if bertingkat. Saya nggak bahas if karena saya berasumsi teman-teman mungkin sudah sedikit mengerti mengenai if. Intinya if itu adalah kalau kita punya dua kategori, dua opsi, kita akan bikin satu logical test. Kita tanya apakah true or false. Kalau jawabnya true, kita kasih jawabannya. Kalau dia false, kita kasih jawabannya. Istilahnya kita siapin datanya nih, supaya Excel bakal tahu dan jalanin sendiri. Kalau dia true, dia akan kasih jawaban yang kita set. Kalau dia false, dia akan kasih jawaban yang kita set. Tapi sekarang banyak pertanyaan. Kalau lebih dari dua opsi gimana dong? Lebih dari dua opsi. Contohnya seperti ini ya. Di sini saya punya data kategori sales, penjualan.
ada nama marketing timnya, ada 6 orang, dan ini data penjualannya. Dan ada komisi ternyata yang berdasarkan jumlah penjualan yang didapat. Jadi ada kategori di sini dari 0 sampai 500.000 itu dapat 0 komisinya. Kemudian kalau dia salesnya di antara 500.000 sampai 750.000 dapat 2,5%, oke, dan terus dan terus. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan, oke, kalau kita punya 4 kategori seperti ini, ya kalau ada 4 opsi, kita akan menggunakan 3 if di dalam satu rumus. Inilah yang disebut dengan if bertingkat, atau saya sebutnya if di dalam if. Atau bahasa Inggrisnya disebut nested if. Jadi ada rumus if, dibungkus dengan rumus if, dibungkus dengan rumus if. Cara menentukannya kalau ada 4 opsi, kita akan perlu 3 if. Oke. Dan ini akan kita lakukan ya. Jadi kita akan coba bikin rumusnya dan cara praktis yang baiknya itu kayak gimana. Oke. Jadi saya akan share gimana saya biasa ngerjain. Oke, teman-teman bisa ditulis juga. Yang pertama ini, oke, saya harus nih bikin kolom bantuan. Oke, saya mau bikin kolom bantuan yang isinya teman-teman adalah angka di bawah. Jadi kayak di sini ya 0 sampai 500.000, saya tulisnya 0. 500.000 sampai 750, saya tulisnya 500.000. Oke, 750 sampai 1 juta, saya tulis 750.000. Dan di atas 1 juta, saya tulis 1 juta. Oke, ini kolom bantuan supaya kita bisa pakai dalam rumus. Oke, sekarang kita mulai coba ya. Dan buat teman-teman yang suka ikut kelas saya udah sering banget ngajarin absolute cell reference. Jadi saya akan menggunakan absolute cell reference, jadi dollar sign. Oke, saya akan highlight ini semua. Oke, karena saya tahu saya cuma mau bikin satu rumus di atas yang akan saya copy down ke bawah dan itu bisa berjalan dengan sendirinya. Oke, karena kita mau bikin rumus yang otomatis. Oke, jadi akan saya highlight semua. Teman-teman yang ngelihat di sini warnanya putih sendiri, ini yang kita sebut sebagai active cell. Sel yang aktif. Jadi apapun yang saya tulis di sini nanti, oke, saya highlight lagi. Saya press F2 untuk masuk ke edit mode. Apapun yang akan saya tulis di sini, ini adalah untuk mereferensikan ke sel yang aktif. Oke, tapi karena kita akan menggunakan absolute atau mixed cell reference, saat dia nanti di copy ke bawah, oke, rumusnya akan benar. Oke, kita coba ya. Oke, rumus if, teman-teman, kita akan mulai if yang pertama. Oke, kebiasaan saya akan memulai dari bawah. Tapi ini nggak harus ya. Bisa mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh. Tapi harus berurutan. Kalau dari atas, terus turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Kalau dari bawah, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Oke, saya akan melakukan logical test yang pertama. Logical test yang pertama, saya akan tanya ke Excel, cek dong si penjualannya ini nih, ya, apakah dia lebih besar sama dengan, hati-hati dengan operational matematikanya. Karena di sini lebih sales di atas 1 juta. 1 jutanya termasuk karena tanda sama dengan ya. Jadi saya akan buat apakah data penjualan di kirinya lebih besar sama dengan 1 juta. Saya nggak tulis 1 juta. Oke, karena itulah kenapa saya perlu kolom bantu. Karena saya nggak mau tulis. Takut salah ya, karena bisa typo, nomor 1. Yang kedua, nggak fleksibel. Kalau ini nanti diganti gimana? Oke, kalau kita tulis 1 juta ya, 1,000 gitu ya. Kalau nanti bos bilang, oh enggak, kita maunya kita naikin. Oke, maka kita perlu kolom bantu yang bisa membuat rumusnya menjadi fleksibel. Oke, sebelum lanjut saya stop di sini nih ya, teman-teman ya. Ini kita mau praktis ya. C11, oke, saya buka kolom chatnya ya. Kolom chatnya silakan dicat nih. Jadi C11 akan saya copy ke bawah. Saya mau C11-nya relatif atau absolut? Yuk, chat teman-teman. Absolut atau relatif nih? Karena saya mau copy ke bawah, saya mau baca angka yang di bawahnya ya. Waktu saya copy ke bawah, saya mau C11 ini tetap di C11 atau menjadi C12. Ada yang mau komen? Enggak ada yang mau komen. Absolut atau relative cell reference? Relatif, yes, relatif betul. Sedangkan D8, waktu saya mau copy ke bawah, saya nggak mau dia ke bawah. Saya mau dia stay di baris ke-8. Oke, jadi saya mau mengabsolutkan barisnya. Jadi saya akan F4 2 kali. Teman-teman mungkin tanya, F4 sekali bisa bang? Bisa. Cuma secara definisi, itu nggak perlu banget. Karena kita nggak perlu lock kolomnya. Karena kita cuma mau copy ke bawah. Oke, jadi kita akan taruh di depan angka 8 karena kita mau nge-lock
barisnya. Oke, sampai di sini oke ya. Jadi pertama Excel akan ngecek di sini apakah salesnya lebih dari 1 juta. Kemudian Excel bertanya value if true. Kalau benar mau diapain nih? Kalau benar saya mau kasih komisinya 4,75%. Lagi-lagi ini ada di atas, waktu kita copy ke bawah, kita nggak mau dia lari. Jadi kita harus kunci barisnya dengan press F4 2 kali. Saya akan press F4 2 kali sekarang. 1, 2. Oke, perhatiin teman-teman, sekarang dolar sign-nya ada di depan 8. Oke. Nah, sebetulnya saya harus mengalihkan dengan data penjualan karena inilah komisi ya. Jadi komisi itu adalah penjualan dikalikan dengan persentasenya. Tapi kalau saya tulis begini, rumusnya akan banyak nih, akan panjang karena nanti akan ditulis lagi, tulis lagi. Jadi untuk sementara supaya lebih efektif, saya akan cuma tulis persentasenya aja. Nanti di akhir rumusnya baru kita kalikan dengan penjualan. Oke, ini yang pertama. Kemudian value if false-nya apa? Value if false-nya masih ada 3 opsi. Itulah kenapa kita menggunakan if yang kedua. Oke, kita tanya lagi Excel. Excel cekin ya, di penjualannya dia ini, oke, apakah lebih besar? Hati-hati sekarang karena tanda di sini itu hanya lebih besar dari 750.000. Jadi kita akan tes logical test yang kedua, oke, dengan F4 2 kali lagi. Oke. Kemudian kita cek value if true-nya adalah 3%. Saya F4-kan 2 kali. Oke. Dan kemudian value if false-nya. Jadi sekali lagi ya, if bertingkat bisa bikin membingungkan karena semakin banyak opsinya, semakin panjang rumusnya. Jadi kita harus hati-hati. Sekarang by the way saya udah cover 2 opsi. Sekarang saya mau cover opsi ketiga, saya buat if lagi. Saya tanya lagi ke Excel, cekin ya, apakah si penjualannya sekarang lebih besar, tandanya lebih besar tanpa ada tanda sama dengan 500.000. 500.000 kita lock di baris karena kita nggak mau dia lari. Kemudian kalau true kita mau diambil 2,5%. F4 2 kali lagi. Dan kemudian yang terakhir nih, udah opsinya terakhir doang ya, udah value false. Kalau udah nggak ada lagi nih, ya berarti dia komisinya adalah 0. Saya F4-kan 2 kali. Nah, menggunakan if bertingkat, banyak orang yang akan salah taruh berapa kurung tutupnya. Rule of thumb ya, buat teman-teman ingat, kalau teman-teman pakai 3 if, kurung tutupnya 3. Oke, sangat simpel. Lihat di sini ya, saya akan menuliskan tanda kurung dan teman-teman perhatikan tanda kurung yang di sini. Oke, 1, 2, 3, dia akan nyala tuh. Jadi dikasih tahu, kurung ini adalah nutup kurung yang mana nih. Oke, kita baru nutup kurungnya ini. Sekarang lihat yang ini ya, saya akan kurung tutup lagi, kurung tutup, dan dia akan nyala lagi tutup, dan kita tutup sekali lagi buat nutup kurung buka yang di depan. Kurung tutup, oke. Hopefully benar ya, hopefully benar. kita bisa coba cek lagi. Oke, saya coba cek quickly, kemungkinan benar. Dan triknya adalah karena saya meng-highlight semuanya dan saya menggunakan absolute cell reference tuh yang dollar sign. Oke. Saya tinggal control enter, teman-teman. Jadi saya nggak akan enter, saya control enter. 1, 2, 3. Dan sekarang jawabannya udah ada di sini. Tapi teman-teman mungkin mikir, oh kok 0 gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita belum mengalihkan data ini, oke, dengan data penjualannya. Tapi lagi-lagi data penjualannya relatif karena kita mau dia turun untuk membaca yang di bawahnya, turun lagi baca yang di bawahnya. Sekarang saya kontrol enter lagi dan saya dapat komisinya, oke, sesuai dengan komisi yang di atas. Jadi bayangin teman-teman punya data ratusan ribuan, harus tentuin komisinya dengan data yang banyak opsinya. Nggak mau dong kita satu-satu ya kan, karena kan pusing banget ya. Jadi dengan pikirin sebentar rumus if bertingkat seperti ini, oke, dan bener-bener pikirin dollar sign-nya, jangan sampai salah. Itu bisa banget bikin rumus yang yang otomatis dan fleksibel. Fleksibel maksudnya apa? Saya bisa aja gantiinnya jadi 2 juta gitu ya. 2 juta. Dan semuanya akan berubah gitu ya. Oke, saya juga bisa ganti yang lainnya karena ini fleksibel dan ini otomatis karena dia bisa di-copy ke bawah hanya dengan satu rumus. Oke, ini bertingkat. Tapi saran saya gini, bertingkat kalau opsinya sampai 4 deh masih nggak apa-apa. Kalau opsinya udah 5, oke. Kalau opsinya udah 5 atau 6,
saya sarankan cari cara yang lain. Oke. Bisa dengan XLOOKUP kalau teman-teman punya Excel 365 atau dengan cara if. Oke, ifs dengan S. Rumusnya nggak akan lebih pendek, tapi cara kerja ifs itu agak sedikit berbeda. Kalau if bertingkat itu adalah ada tingkatan di dalamnya ya, karena ada lagi dibungkus rumusnya. Sedangkan ifs itu linear. Kita cuma kasih opsi pertama apa, opsi kedua apa, opsi ketiga apa. Oke. Jadi di sini yang penting untuk teman-teman lihat adalah ifs hanya melihat true. Oke, nggak ada value if false. Maksudnya apa? Kita coba ya. Kita coba di sini ya. Jadi saya akan gunakan rumus ifs, oke, kemudian tab, dan di sini teman-teman lihat argumennya itu hanya dua tipe. Satu, logical testnya apa? Kalau true kasih apa? Gitu ya. Cuma gitu aja. Jadi kalau kita punya 4 opsi kayak gini, menggunakan ifs itu lebih gampang dimengerti. Kenapa? Karena logical test pertama apa? Ini logical test pertama. Oke. Dia lebih besar dari 1 juta. Kalau true apa? Kasih nih 4,75%. Oke, selesai itu. Kemudian logical test kedua apa? Oh, yang ini. Kalau true kasih 3. Logical test ketiga yang ini. Kalau true kasih 2,5. Logical test keempat ini. Kalau true kasih 0. Udah selesai. Jadi dia tuh linear. 1, 2, 3, 4 gitu. Enggak bertingkat kayak if ya. Yang ada lagi. Jadi untuk beberapa orang lebih suka menggunakan ifs karena nggak terlalu pusing gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka menggunakan if bertingkat, silakan, no problem. Oke, kita coba very quickly. Saya akan coba ifs. Oke, logical test pertama apa? Logical test pertama saya akan tes apakah penjualannya lagi-lagi relatif lebih besar sama dengan 1 juta, effort 2 kali karena kita mau lock di angka 8. Oke. Kalau teman-teman bingung kenapa di lock sih gitu ya. Karena saya cuma bikin satu rumus. Jadi rumus ini nanti akan di-copy ke bawah karena saya meng-highlight semua nih. Dan waktu dia lagi jalan ke bawah nih, Excel lagi kerjain yang di bawah-bawahnya, Excel nggak akan bikin H8 ini turun ikut ke bawah karena kita mengunci barisnya dengan tanda dollar sign di depan angka 8, yaitu baris 8 ini ya, row ke-8 ya. Oke, itu kenapa kita menggunakan dollar sign supaya bikin rumus satu aja gitu. Oke, value is true. Value is true ini ya, effort 2 kali. Oke, udah selesai nih. Ini argumen yang pertama. Oke, argumen yang kedua saya mau cek dong penjualannya apakah lebih besar dari 750.000, effort 2 kali. Kalau iya, kalau true kasih 3%, effort 2 kali. Selesai yang kedua. Oke, sekarang kita bikin yang ketiga. Cek lagi dong penjualannya nih, apakah lebih besar dari 500.000, oke, effort 2 kali. Kalau iya, kasih 2,5%, effort 2 kali. Selesai yang ketiga. Kemudian yang keempat, logical testnya, apakah ini lebih besar dari 0? Oke, ingat ya, ifs tidak mengenal value if false. Jadi kita harus tulis semuanya, tulis semua logical testnya. Oke. Apakah ini effort 2 kali, kemudian titik koma, kemudian kalau true kita mau kasih angka ini effort 2 kali. Kurung tutup. Enaknya lagi, kurung tutupnya cuma 1. Karena dia nggak nested. Ya. Jadi kita nggak harus tutupin if-nya yang seperti yang tadi ya. Oke, ini sebentar saya cek. Seharusnya betul effort 2 kali, effort 2 kali. Oke. Kita coba ya, sekali lagi nggak di enter, tapi di control enter. Karena saya udah meng-highlight semuanya, dan semoga rumusnya betul. Oke, saya kurang ya. Kita kalikan penjualannya. Oke, seperti ini. Oke, karena rumus di sini akan menghasilkan persentase dan kita kalikan penjualannya supaya dapat komisi. Oke, control enter dan jawabannya sama, betul ya. Sama seperti tadi. Satu lagi tips mengenai ifs yang saya mau share, itu adalah di bagian formula bar. Yang biasa saya lakukan, saya akan pecah datanya dengan Alt Enter ya, bikin baris di bawahnya itu adalah Alt Enter teman-teman. Alt Enter, saya press Alt Enter. Ini apa yang saya lakukan? Saya pecahin semua logical testnya supaya lebih mudah dilihat. Jadi dengan begini saya tahu ini adalah logical test yang pertama nih. Oke, dan ini adalah value is true yang pertama, logical test yang kedua, logical test yang ketiga. Nah, di sini udah ketahuan ya, saya salah di sini. Saya harusnya menggunakan lebih besar sama dengan karena 0 di sini ada sama dengannya.
Jadi dengan begini, teman-teman bisa double check dengan lebih mudah juga karena kita ngelihatnya linear satu-satu. Oke, ini yang menurut saya sangat ngebantu kalau kita menggunakan ifs pakai s ya, daripada if bertingkat. Karena if bertingkat udah banyak gitu ya, banyak tanda kurung gitu ya, bisa juga salah gitu. Oke, saya ulang, enter, double klik. Oke, jawabannya nggak beda. Oke, jadi di sini kalau teman-teman udah mengerti if, that's good. Dua opsi ya, sangat simple. Tapi life is not that simple. Kadang pilihan di kantor tuh banyak gitu. Kayak gini ya. Apalagi buat teman-teman yang guru harus bikin penilaian berdasarkan grade dari sekian sampai sekian, atau teman-teman yang di HRD nih yang harus bikin nilai appraisal buat bagi-bagi bonus ya, itu kan pakai gini-gini juga ya. Jadi kategorinya banyak. Saya kasih dua opsi, bisa menggunakan if bertingkat atau menggunakan ifs. Tapi buat saya pribadi nih, saya sebetulnya sangat menjauhkan if bertingkat. Saya akan sebisa mungkin menggunakan ifs kalau perlu. Oke, buat teman-teman yang baru kali dengar ifs, oke, dipelajari lagi, dilihat lagi, dan siapa tahu bisa berguna banget. Oke, good. Yang kedua, nah ini rumus favorit ya buat teman-teman yang kenal saya, yang sering ngobrol di chat di WA ya, di grup kita. Rumus sum product adalah rumus favorit saya. Oke, sebelum ada Excel 365 ya. Karena Excel 365 dengan ada XLOOKUP, unique, filter, sort itu powerful banget. Tapi sebelum itu rumus sum product itu sebetulnya sangat powerful. Misalnya teman-teman, kita punya nih data yang seperti ini. Oke. Yang saya harus komen ya, data seperti ini bukan database yang bagus. Oke, bukan database yang bagus karena ini tidak disusun secara best practice database. Oke. Ada data di sini, terus dipecah lagi online, offline, ada berapa gitu. Jadi kita harus narik data di sini. Oke, first of all, ini bukan database yang bagus. Tapi kadang kita nggak ada pilihan, harus dikerjain ya. Jadi misalnya ada misalnya sales rep kita, ada yang melakukan penjualan online, penjualan offline, dan totalnya. Tiba-tiba si bos tanya, cariin dong total penjualan ya, penjualan si Susi di bulan Maret yang offline, berapa? Oke, teman-teman mungkin mikir ya, pivot table, oke, tapi database-nya nggak bagus, ini susah banget. Jadi harus kalau mau pakai pivot table, kita harus bedah lagi database-nya. Ini balik ke yang tadi ya kita bilang ya, database yang paling awal itu harus kita benerin dulu. Oke, database seperti ini nggak bagus. Jadi teman-teman pikir oke deh pakai rumus, tapi rumus apa? Yang bisa ambil bulannya 3, yang bisa ambil si Susi, kemudian bisa ambil data offline di sini dan dijumlahkan. Oke. Sum product teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum pernah pakai sum product, welcome to sum product, kita kenalin. Saya akan gunakan rumus ini, sum product. Agak lama nih ya, karena saya menjelaskan, saya benar-benar mau menjelasin nih logic behind rumus sum product. Oke, sum product. Kata sum product, sum itu menjumlahkan, produk itu mengalikan. Jadi yang terjadi nanti, oke, adalah dia akan menjumlahkan hasil perkalian. Oke, menjumlahkan hasil perkalian. Kalau teman-teman yang masih ingat pelajaran matematika, matriks ya, zaman SMA atau SMP, nah itu hampir sama, cara kerja hampir sama. Saya akan menggunakan sum product, oke, kemudian saya buka yang kurung lagi. Saya akan bikin semacam array formula, tapi sebenarnya bukan array formula karena sum product bisa nge-handle array. Saya akan lakukan ini teman-teman. Yang bisa dilakukan di sum product tapi nggak bisa dilakukan di sum if atau di count if, yaitu mengambil bulan pada tanggal. Oke, saya akan menggunakan rumus month dan saya akan highlight ini semua. Oke, yang saya lakukan sekarang saya memasukkan array di dalam rumus. Array itu artinya bukan satu sel tapi banyak sel. Oke, jadi dikerjain secara langsung. Oke, kalau saya buat seperti ini dan saya akan melakukan logical test, saya tes nih ya, apakah bulan yang diambil dari sini sama dengan bulan 3. Oke, saya kurung tutup. Sebentar saya stop, kita mau bedah isinya ya. Untuk ngintip ya teman-teman, untuk ngintip keyboard shortcutnya adalah F9. Saya akan highlight ini semua. Oke, dan saya akan press F9. Wah, teman-teman sekarang lihat isinya. Oke, isi dari rumus itu adalah false, false, true. Apa nih?
Jadi yang Excel lakukan adalah Excel akan tarik bulannya dari yang tadi kita highlight. Ya ini bulannya apa nih? Mei itu ya. Kalau kita pakai month, dia akan kasih angka 5. Oke. Jadi hasilnya ini 5. Kemudian kita tes sama 3. Sama nggak? Oh, false dong. Karena nggak sama. Jadi jawabannya false. Yang kedua, bulan 1. Sama nggak sama 3? False lagi. Yang ketiga, bulan 3 nih. Sama nggak sama 3? Oh, true. That's how it works. Ya. Itu cara kerja sama produk. Dan false itu sama dengan 0, true itu sama dengan 1. Jadi teman-teman bisa bilang ini adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi cara kerja seperti itu. Di sini kita tahu saya udah bikin conditional formatting di sini. Saya highlight yang bulan Maret itu ada 2 ya. Jadi yang ketiga dan yang ketiga terakhir. Kita cek yang ketiga terakhir. Yes, it's true. Jadi itu cara kerjanya. Untuk balik dari ngintip F9 kita Ctrl Z, oke, undo. Ini yang pertama nih. Oke. Kemudian triknya adalah dengan mengalihkan. Oke, mengalihkan kategori yang kedua. Kita mau tes apa lagi yang kedua? Saya mau tes ini semua lagi. Kita tarik lagi array-nya. Kita bikin logical test lagi. Sama dengan Susi. Sama nggak dengan Susi? Kalau saya balikin lagi nih, saya highlight ini semua dan kita press F9, lagi-lagi dia yang sama. Susi ada 4 di sini ya. Ke-1, ke-3, kemudian kedua terakhir dan ketiga terakhir. Ke-1, ke-3, kemudian kalau saya scroll ke kanan, oke, ada di kedua terakhir dan ketiga terakhir. So that's good. Oke. Nah, amazingnya teman-teman. Oke, amazingnya lagi kalau saya highlight ini semua barengan nih. Oke. Dan saya press F9, teman-teman akan dapat angka 001. Dari mana itu? Ini, sudah saya kasih warna hijau ya. Kalau teman-teman ingat tadi ini adalah 0 dan ini adalah 1. Kalau kita kalikan, karena tadi saya multiplikasi, 0 dikali 1 akan menghasilkan 0. Makanya hasilnya 0. Kemudian ini adalah 0 dan 0, karena ini adalah false dan false. Dia akan menghasilkan 0. Oke. Di sini bulannya 3, kan true ya. Dan ini Susi, true juga ya. Jadi true and true dikalikan jadi 1. Dan seterusnya. Ini yang dilakukan behind the scene sama produk ya. Saya undo ya. Oke, saya undo buat dapat rumusnya lagi ya. Oke. Nah, sekarang bikin lebih complicated. Saya akan lakukan yang ketiga karena dia bos mau cuma yang offline. Saya akan tarik 2 ini. Saya lagi-lagi bikin equal sign offline. Kurung tutup. Nah, ini akan agak lebih berbeda. Saya press F9, dia akan bikin tanda garis miring itu adalah menunjukkan bahwa dia ada di kolom yang berbeda. Jadi yang pertama ini false, yang offline ini true ya, true. Jadi kita akan ngambil data di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebayang, kita terakhir, amunisi terakhir, itu adalah dengan mengalihkan 0 dan 1 itu dengan data yang kita mau di sini. Oke, teman-teman perhatiin betapa indahnya Sum Product karena dimensinya harus sama ya. Kalau dimensinya nggak sama nih, lihat kotak-kotaknya ya teman-teman ya. Panjangnya itu harus sama. Oke, kalau ini sampai E, data yang mau kita kalikan juga harus sampai E. Oke, dan di data terakhir ini unik karena kita nggak equal sign sama apa-apa ya, karena kita mau ambil datanya. Oke, jadi sebentar ya, saya akan kasih tanda spasi di depan supaya rumusnya nggak hilang. Yang dilakukan itu sebenarnya apa ya teman-teman ya? Saya gambar ya. Yang dilakukan itu sebenarnya dia ambil tadi ya 0 dan 1 jadinya 0 dan ini 1 jadinya 1 ya. Jadi ini adalah hasilnya 1 nih. Sisanya semua 0. Kemudian ini 0 dan ini 1. Dan saya mengalihkan dengan ini semua. Jadi dia akan tarik intersection-nya ya sama ini. Dia akan ambil angka 9 dikalikan dengan 1 dapat 9 dan dia akan tarik angka di sini ambil 7 dan dikalikan dengan 1 jadi 7 dan dia akan menjumlahkan hasil perkalian. Jadi 9 dan 7 dijumlahin akan dapat 16. Oke, itu cara kerjanya ya. Karena bos mau tanya, cari dong yang namanya Susi yang bulannya 3 yang offline. Cara kita mencari adalah ini ya. Kita cari data 2 garis ini. Dan kita jumlahkan 9 dan 7 dapatnya 16. Oke, seperti itu ya. Itu logical test, logik di belakang dari rumus sum if. Saya akan undo supaya lebih bersih. Dan saya akan balik ke rumusnya. Oke, di sini saya balik ke rumusnya. Di depan saya kasih tanda spasi tadi, saya hilangkan. Dan karena sum product bisa menghandle array, kita nggak perlu Ctrl Shift Enter. Buat teman-teman yang udah biasa bikin array formula, itu biasa harus pakai Ctrl Shift Enter, tapi sum product nggak usah. Jadi kita bisa enter sekarang, dan saya dapat 16. Exactly 16.
Oke, kalau saya misalnya ganti jadi Budi gitu ya, Budi. Oke, Budi nggak ada ya, nggak ada yang di bulan 3. Budi ada di bulan 2. Saya akan ganti bulan 2. Boom, dapat di sini. Oke, 6 tambah 3 dapat 9. Kalau saya ganti online di sini, boom, dapat 7. Karena dia mengambil datanya di sini. Dia akan mengambil bulan 2 dan Budi dan mengambil online. Datanya 2 disamkan. Selesai. Oke. Powerful gak teman-teman? Powerful ya. Semoga dapat ilham, oke? Kalau baru pertama kali kenal sama produk. Sama produk ini adalah penggunaan advance-nya, terutama buat teman-teman yang harus handle database yang tidak baik. Oke, ini yang saya bilang database tidak baik. Karena kalau database ada baik, semua diisi ke kanan, kemudian ke bawah, pakai pivot table, selesai semua. Nggak usah pakai rumus panjang-panjang gini. Oke, kalau teman-teman lihat barusan yang kita lakukan itu adalah tipe saham produk yang bersifat N, bahwa semua kategorinya ini harus terpenuhi. Jadi harus true Susi, harus true ya, harus Susi, harus bulan 3, harus online. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Makanya disebutnya N. Oke, jadi timnya harus Susi dan bulannya harus 3 dan type-nya harus tadi offline ya, sorry, offline. Oke. Ada lagi tipe saham produk yang bersifat OR. Jadi balik ke database yang sama, tiba-tiba bos akan bilang, cariin dong total penjualan ya di bulan 1 sama bulan 3. Siapa aja deh, nggak apa-apa ya. Tapi bulan 1 sama bulan 3. Kalau kita menggunakan rumus yang tadi, ya itu nggak bakal ketemu ya. Karena kan nggak ada bulan yang bisa bulan 1 dan bulan 3. Ya kan? Jadi ini jawabannya OR, salah satu. Oke. Rumusnya gimana? Kita coba ya. Kita coba. Oke. Lagi-lagi saya akan menggunakan rumus sum product. Sum product itu harus hati-hati sama kurung buka kurung tutup. Oke, karena kita harus tutup argumennya ya. Jadi yang pertama saya akan buat nih sama seperti tadi month. Oke, kita akan ambil month dari sini, kita ambil bulannya aja dan kita mau equal 1. Kita mau cari nih yang mana aja sih yang bulannya 1. Saya F9 ya. F9. False, true, false, false. Karena yang bulannya 1 di sini 1, 2, cuma 2 ya. Jadi cuma ada 2. Saya geser, cuma ada 2 true, 1 dan di sini. Betul ya? Undo. Ini yang pertama. Dan kalau kita mau bikin ini jadi OR, yang kita pakai bukan multiplication, teman-teman. Tapi kita pakai addition atau tanda tambah. Oke. Jadi di sini saya akan menggunakan tanda tambah. Oke, dan saya lagi-lagi menggunakan yang kedua sekarang, month dari ini. Oke. Kemudian kurung tutup equal 3. Kurung tutup lagi. Oke, saya buat kurung tutup sekali lagi. Dan sekarang saya akan menjelaskan. Oke. Saya jelasin ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita coba yang pertama ya. Yang pertama tadi kita coba lihat udah, yang kedua juga kalau kita lihat nih, saya press F9, jawabannya adalah false, false, true. Jadi dia akan ambil yang bulan 3 aja. Kebetulan udah warna hijau ya. Oke. Sekali lagi saya kasih spasi dan saya tinggalkan sebentar. Yang saya lakukan sekarang sebetulnya itu adalah gini. Saya buat cari yang pertama ada gak yang bulan Januari ya. Ini 0 karena false. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, 0, 1, 0, 1, 1. Sorry, 0, 0. Ini cara kerja Excel ya. Cara kerja Excel di belakang ya. Dan yang kedua kita cari yang bulan ketiga. Oke, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oke. Dan yang saya lakukan, saya menjumlahkan teman-teman. Jadi yang 0 tambah 0 ya 0 ya. 0, 1 tambah 0 jadi 1. Jadi di sini saya buat 0, 1 karena ada 1 di sini. Dan ini 0 dan 1 juga 1. Dan ini semuanya 0 sampai sini 0, 0, 0. Di sini ada 1 dan 0 kita jumlahkan jadi 1. 0 dan 1 kita jumlahkan jadi 1 dan sisanya 0 dan 0. Ini yang saya harapkan di jawaban. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini. Saya delete dan saya akan highlight bagian penjumlahannya ya. Di sini. Oke, sorry, di sini F9 dan itulah yang exactly teman-teman lihat. 0,
0, 1, 1, 1, 1, kosongnya 3 kali, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Oke, cara kerjanya seperti itu. Jadi dia akan menjumlahkan. Dengan begini, kita bisa dapetin bulan 1 dan bulan 3. Oke, ini triknya ya teman-teman. Jadi diingetin. Triknya adalah dengan menggunakan penambahan. Nah, sekarang saya kasih spasi lagi. Sekarang kalau udah gitu, ini enak banget. Berarti kalau bos mau total di sini dan kita udah dapat angkanya 0, 1 segala. Jadi saya tinggal kaliin aja dong. Jadi saya ambil 1 kali 3 dapat 3, oke. 1 kali 11 dapat 11, saya jumlahin dapat 14. Kemudian ini 1 ditambah 9. Oke, jadi 9 tambah 14 jadi 23. Dan yang terakhir 1 tambah 14. Jadi totalnya dapat 37. Oke, benar nggak? Kita coba ya. Jadi saya akan balik lagi ke rumusnya. Saya hilangkan spasinya. Saya taruh spasi di depan supaya rumusnya nggak hilang. Dan saya akan mengalihkan ini teman-teman dengan total. Oke, kita enter, dapat nggak 37? Yes, 37. Amazing ya. Jadi kalau datanya seperti ini yang teman-teman mau, cariin dong datanya bulan 1 dan 3. Oke, dengan pivot table itu sangat mudah. Tapi database teman-teman harus bagus. Tapi kalau database seperti ini, teman-teman harus pakai rumus, pakailah sum product. Karena bahkan kita bikin dinamis, saya bisa bikin 2 di sini, dan dia akan menjumlahkan hanya yang bulan kedua dan bulan ketiga, dan totalnya 50. Oke, jadi gitu ya. Jadi lagi-lagi sum product keren banget. Banyak banget kegunaannya. Ini hanya salah satu penggunaannya. Bahkan ini nggak menantang karena datanya sangat kecil ya. Bayangin teman-teman yang punya data dari A sampai Z gitu ya, kemudian datanya ratusan ribuan. Pastikan bahwa ininya angka ya. Sum product nggak bisa bekerja kalau ini bukan angka. Jadi ini penting banget. Oke, jadi sum product akan sangat berguna kalau database-nya besar. Oke, dan lagi-lagi teman-teman pikirin di kasus di kantor bisa nggak dipakai sum product. Siapa tahu itu bisa ngebantu banget. Oke, lagi-lagi ya, saya cuma bikin satu rumus nih misalnya, dan ini bisa di-copy kemana-mana kalau kita menggunakan absolute cell reference. Oke, good. Yang ketiga, masih rumus ya. Jadi hari ini kita mau bahas banyak rumus nih. Nah, ini rumus yang agak jarang dipakai, tapi keren sebenarnya. Namanya agregat. Oke, saya kasih penjelasan sedikit ya. Saya kasih penjelasan sedikit. Sorry, jangan ditanyain ya. Untuk highlight warna hijau, otomatis ya, sorry. Saya nggak bahas conditional formatting hari ini. Tapi sebetulnya saya lakukan di sini, contoh di sini ya. Oke, saya highlight ya. Untuk membuka conditional formatting itu Alt OD. Alt OD. Oke, Alt OD. Saya punya rules di sini. Saya bikin rules-nya month dari B5 sama dengan I5. I5 itu apa? Ini, 3. Jadi kalau month bulan di sini sama dengan 3, kasih dong warna hijau. Ya, jadi ini otomatis. Jadi saya akan bisa ganti di sini 2, dia akan otomatis berubah. Dia akan meng-highlight yang bulan Februari. Ini fitur yang kita sebut conditional formatting. Oke, ini nggak saya bahas hari ini lah ya. Sebelum-sebelumnya udah pernah juga. Mungkin minggu depan kita bisa bahas lagi. Oke. Selanjutnya kita mau bahas agregat, teman-teman. Rumus agregat atau aggregate ya. Sekedar introduction ya. Ini sebenarnya menghitung kalau teman-teman yang suka nonton bola ya, kalau ada pertandingan kandang dan tandang itu ada agregat tuh, ya, total penjumlahan gitu ya. Jadi itu hampir sama tuh. Cuma agregat sebenarnya lebih dari itu. Agregat bisa berarti average, count, maximum, minimum, bla bla bla. Oke, dan bahkan ini yang keren. Agregat mampu mengignore error dan baris yang di hide. Oke, ini yang keren banget nih. Oke, itu yang pertama, diingat ya. Agregat bisa ignore error. Oke, dan yang keren yang kedua itu adalah agregat sama seperti sum product bisa menghandle array tanpa menggunakan Ctrl Shift Enter. Oke, buat teman-teman yang bingung apa nih Ctrl Shift Enter ya, nanti kita bahas deh. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita ngomongin dynamic array, oke, dynamic formula. Oke, atau nanti saya bikin kelas mengenai dynamic formula karena itu perlu CSE namanya, Ctrl Shift Enter. Oke. Tapi agregat nggak perlu, sama kayak sum product, makanya keren. Jadi nggak usah pusing mikirin oh ini enter apa bukan ya gitu ya. Oke. Dan di agregat ada 19 function yang bisa kita pakai. Oke. Cara penggunaannya gimana? Cara penggunaannya gini. Sebelumnya di sini ya. Kalau kita tulis rumus aggregate, oke, tab. Nah, ini dia.
Jadi argumen pertamanya itu adalah function number. Kita mau pilih apa nih functionnya? Mau average, mau count, mau counta, mau maximum, bla bla bla. Ada 19 ya. Oke, nggak semuanya harus dipakai, tapi bisa untuk info aja. Oke, oke, ini mengenai agregat. Contohnya gini, saya ada penjualan ya. Oke, saya mau cari maksimum nilai tertinggi. Teman-teman mungkin mikir, wah gampang lah kita pakai max aja gitu ya. Kita pakai rumus max, tinggal di highlight deh penjualannya. Oke, kurung tutup, selesai. Ups, error. Kenapa? Karena max tidak bisa menghandle error. Kalau ada error, rumus max nggak bisa berjalan. Oke, sama dengan min. Kita menggunakan min, kita highlight semuanya, berharap kita dapat 240.000 nih yang paling kecil, enter ternyata error. Kalau saya remove ininya kan bisa ya, karena nggak ada. Tapi ada error, langsung rumusnya nggak bisa bekerja. Di sini kenapa agregat bisa dipakai, karena ini dia bisa mengabaikan error. Oke, kita coba ya rumus aggregate. Oke, aggregate kita pilih. Karena saya mau cari sales tertinggi, saya akan cari max. Oke, saya akan pilih max, angkanya 4, titik koma, di sini pilihannya. Tapi biasanya saya kalau nggak pilih nomor 6, itu pilih nomor 3 ya. Karena saya mau mana yang mau di-ignore. Tapi dalam hal ini kita cuma mau ignore error aja ya. Jadi kita pilih nomor 6, kita double klik 6, dan baru kita highlight range-nya. Gitu aja cukup. Oke, enter, boom. Luar biasa ya. Max yang selama ini kita pelajari nih, yang sangat populer untuk mencari angka tertinggi, ternyata nggak bisa menghandle error. Dan kita ternyata ada rumus yang lebih advance yang bisa menghasilkan sama seperti max, tapi bisa menghandle error dalam data. Sama hal dengan min ya. Jadi kita menggunakan aggregate, kita pilih min, oke, pilih 5. Kemudian ignore error itu nomor 6, diingetin aja 6. Kemudian kita pilih lagi datanya. Di sini teman-teman ada dua tipe ya. Ada yang pertama, ada lagi yang ada K-nya nih. Yang ada K-nya itu khusus untuk operation yang lain seperti large, small dan yang lainnya ya. Oke. Tapi dalam hal ini min and max itu cuma sampai sini aja, nggak perlu tentuin K-nya. Oke. Enter, kita dapat 240. Oke. Aggregate ada di Office tertentu. Aggregate sudah ada dari 2010 kayaknya, kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa cek di Excel, ada nggak? Tulis aja nih agregat keluarga. Seharusnya ada kalau teman-teman pakai 19, 16, harusnya ada. Oke. Nah, sekarang saya mau yang lebih advance lagi. Saya mau lebih advance lagi. Saya ditanya sama bos nih, cariin dong angka penjualan tertinggi yang terjadi dari hari Rabu aja. Dari hari Rabu aja ya, ada 2 hari Rabu, bos mau angka tertinggi, berarti dapat 53. Tapi bayangin datanya banyak. Dari setiap hari Senin atau setiap hari Rabu, berapa yang paling tinggi? Oke. Jadi requirement-nya susah ya. Oke. Of course, lagi-lagi teman-teman bisa menggunakan pivot table, tapi kali ini saya mau nunjukin betapa powerful-nya aggregate karena dia bisa menghandle array ya. Oke. Kalau teman-teman mau menggunakan array, ini saya tunjukin caranya ya. Jadi yang pertama kita bisa array itu kayak gini. Array itu kayak gini. Kita mau tes ini dia semua sama nggak sama Wednesday. Sama seperti saham produk ya, kita highlight sama nggak. Ini adalah array formula. Array formula nggak mengebandingin satu sel dengan satu sel, enggak. Kalau tadi teman-teman lihat di if bertingkat di sini ya, rumus ini adalah rumus biasa nih. Kita membandingkan satu sel dengan satu sel. Oke. Ini normal calculation. Tapi kalau kita sudah membandingkan range dengan satu sel, ini yang disebut array formula. Oke. Dan array formula kebanyakan itu menggunakan CSE. Oke, Control Shift Enter. Barbar Control Shift Enter. Oke. Nah, di sini kalau saya enter aja kan error ya. Tapi kalau kita highlight dan kita intip, itu bisa. Dia akan ngasih tahu true, false, true. Karena yang pertama ini true Wednesday. Habis itu false, sampai nanti ketemu ada true di tengah-tengah. Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kombinasi rumus if. Oke, saya akan tanya kalau ini logical test. If, kalau value if true-nya, saya akan kasih data penjualannya. Jadi kalau dia true di Wednesday, kasih dong 19. Oke. Kalau enggak, kasih 0 aja deh gitu. Oke. Sekarang saya highlight lagi nih, saya intip lagi array-nya.
Preset 9. Yang terjadi adalah seperti ini. 19 karena ini benar true dan kita mau kalau true kita kasih 19. Kalau enggak kasih 0. Ini kan semua enggak ya, bukan Wednesday ya. Jadi 0 semua sampai ketemu lagi di sini true kasih 53. Dan kita punya data di dalam satu sel dalam rumus kita nih. Kita punya series of number. 19 0 bla 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 bla. Oke, kita undo lagi. Dan sekarang kalau udah punya kayak gitu, saya bisa pakai rumus max, teman-teman. Saya akan cari max di antara angka yang tadi nih. Di antara ini nih, saya mau cari max. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kalau max, maksimum apa yang saya dapat? 53. Saya akan dapat 53 karena ini yang max. Oke, saya undo. Oke, tapi saya copy dulu ya. Kalau teman-teman main enter aja, kebetulan bisa nih. Oke, tapi untuk beberapa rumus mungkin kemungkinan nggak bisa. Teman-teman harus Ctrl Shift Enter. Oke, baru dapat 53. Di atas teman-teman lihat ada curly ada apa ya? Kurung kurawal ya. Kurung kurawal ini menunjukkan bahwa ini adalah array formula. Oke. Nah, kalau nggak mau pakai array formula gimana? Pakai agregat, teman-teman. Di sini kita akan pakai agregat. Oke. Agregat, tapi sebelum agregat kita mulai dari dalam ya. Kita akan mulai dari tengahnya. Oke, saya akan melakukan yang sama. Saya akan bikin datanya seperti ini. Oke, sama dengan Wednesday, sama seperti tadi. Ini akan kasih true and falses, true or false. Oke. Nah, ini trik yang akan saya lakukan karena agregat bisa ignore error. Ini penting ya, bisa ignore error. Dan saya akan bisa sengaja bikin error di sini dengan melakukan ini. 1 dibagi true and false. True and false itu kan 1 dan 0, betul nggak? Kalau 1 dibagi 1, jawabannya 1. Kalau 1 dibagi 0, jawabannya error. Betul? Jadi saya akan highlight ini semua, kita press F9, boom, look at that. Yang pertama dapat 1, karena ini true, Wednesday true. 1 dibagi 1, 1. Sisanya, karena itu adalah 0, ya 1 dibagi 0, error semua, sampai dia ketemu ada lagi 1 nih, yaitu adalah Wednesday. Oke, terus kita berpikir, oh kalau kayak gitu ya, kita jangan kaliin 1, kita kaliin hasil penjualannya. Another array formula. Oke, saya kasih kurung tutup karena supaya betul. Oke, jadi di sini apa ini ya? Kalau kita buka F9, ini adalah 19, 15, 64, 46, bla bla bla. Dan karena saya bagi, nanti yang terjadi adalah 19 dibagi 1. Jawabannya berapa? 19. 15 dibagi error. Oke, itu ya. Kebayang nggak nanti? Oke, sekarang saya buka ya. Saya highlight semuanya. Kita buka F9. Nah, ini yang terjadi. 19 error, semua ada 53 error lagi. Oke, kebayang kenapa saya sengaja bikin error? Karena saya akan melempar agregat di depannya. Karena agregat bisa ignore error kayak seperti di sini. Oke, agregat dan kita nggak pakai rumus max, teman-teman. Kita mau pakai rumus large. Saya akan pilih rumus large yang paling besar. Oke, rumus large kita pilih sama, ignore error. Oke, array-nya yang tadi kita buat nih, array-nya. Tapi kali ini dia akan nanya K-nya berapa. Karena untuk large kita perlu K. K itu rankingnya nih. Large terbesar ke berapa? Saya mau terbesar ke 1. Oke, terbesar ke 1 itu adalah max ya. Oke, dan sekarang saya nggak perlu Ctrl Shift Enter. Saya akan enter aja dan saya dapat 53. Oke, ini rumus menantang teman-teman. Rumus menantang. Kalau teman-teman ngerti, keren banget. Kalau teman-teman belum mengerti, no problem. Nanti ditonton lagi, dicobain lagi. Karena logiknya kita sengaja bikin error. Oke, makanya sekali lagi di sini penting banget nih. Karena dia bisa mengabaikan error. Oke, jadi kalau ada error, kita bisa menggunakan agregat. Dan dengan sengaja bikin error, kita bisa cuma tarik angka yang kita mau, kita pakai agregat, pakai large, boom, dapat yang paling besar. Oke. Jadi hopefully bisa dimengerti ya. Tapi lagi-lagi agregat bukan rumus yang populer tapi powerful. Kalau teman-teman bisa menguasai, bisa ngerti, keren banget. Oke. Lanjut nih. Oke. Wah, udah 1 jam nih. Kita overshoot ya. Yang keempat, saya mau ngomongin data validation. Oke, mungkin teman-teman pikir, wah data validation simple lah ya. Tinggal pilih drop down list dan bla 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 gitu ya.
Tapi ternyata kalau teman-teman buka data validation dengan Alt DL atau pergi ke data dan pilih data validation, sebetulnya ada 8 pilihan dalam data validation, dan yang biasa kita pakai itu list ya, untuk bikin drop down list, oke. Tapi sebenarnya bisa banyak yang lain, oke. Jadi saya akan bikin sekarang yang berhubungan dengan time. Jadi misalnya saya punya nama karyawan nih. Oke, saya punya nama karyawan, ada jam masuknya, tapi kita punya SOP. Oke, bahwa operator ya atau admin ya, masukin jangan salah, masukin tuh harus dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, karena kita nggak mau datang lebih pagi, pulang kemalaman misalnya. Oke, jadi admin harus tulis di angka itu. Nah, kita bisa bikin data validation supaya admin follow atau mengikuti rules yang kita bikin. Caranya gimana? Caranya gimana? Saya akan highlight semuanya. Oke, karena lagi-lagi saya berasumsi ini adalah database. Jadi kita bisa bikin data validation untuk semuanya ke bawah. Oke, dan saya akan pergi ke data, pilih data validation, dan saya akan pilih time. Oke, pilihannya banyak nih. Ada between, not between, equal to, bla bla bla. Tapi karena kita mau di antara jam 8 sampai jam 5 sore, berarti kita menuliskan waktu ya. Jadi kita akan tulis 8,200 sampai 17,200. Oke, saya akan enter, nothing happen. Oke, sebelumnya saya akan buat lagi Alt DL. Saya akan buat input message-nya. Saya akan bilang cara isi gitu ya. Input jam 8 sampai 17. Oke, kemudian ada error alert yang kita bisa bilang warning salah isi gitu ya. Misalnya ya, contoh ya. Tapi oke. Nah, sekarang kalau admin mengisi di sini, di sel ini akan ada panduan nih cara isi input jam 8 sampai 17. Jadi kalau dia isi jam 9:01, oke, good, masuk ya. Tapi kalau dia isi sekarang karena dia mau ngisi misalnya jam 8:50, tapi keselip nih tangannya 18 dia, 18:50 gitu ya. Pas di enter, ups, nggak bisa karena kita akan bilang, ups, salah isi. Karena ada panduannya nih, jam 8 sampai jam 5. Dengan begini, kita bisa mengontrol apapun yang diisi sama operator dan admin supaya database kita nggak salah. Jadi kita nggak perlu pusing data cleaning, nggak perlu pusing data yang salah, error text atau jadi angka gitu ya. Jadi dengan begini kita bisa zoom in dan masukin yang kita perlukan. Oke, sebentar ya, saya mau bahas satu lagi yang lebih advance. Oke, gimana caranya kalau sekarang nih si bos bilang, oke, kita mau tulis dari jam 8 sampai jam 5, tapi tulisnya kelipatan 30 aja. Jadi saya cuma mau lihat jam 8, 8:30, jam 9, jangan tulis jam 9:01, nggak mau gitu. Ya, for whatever reason ya, untuk apapun itu ya. Tapi misalnya seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke Alt DL tadi, Alt DL, ini nggak ada pilihan yang bisa cover itu ya. Ya. Jadi inilah kenapa kita perlu menggunakan yang namanya custom. Karena di sini kita bisa tulis formula, teman-teman. Tulis formula, oke. Jadi buat teman-teman yang suka bikin formula untuk conditional formatting, ini hampir sama cara kerjanya. Oke. Saya akan melakukan ini ya. Saya akan delete dulu Alt DL. Saya akan clear dulu data validation-nya, oke. Dan sekarang saya akan bikin kolom bantuan untuk bikin rumus ya, supaya rumusnya kalau dia true kita boleh isi di sini. Kalau dia false, kita akan kasih warning bahwa yang diisi itu salah. Oke, kebayang ya? Dan karena kita cuma mau jawab true or false, kita bikin logical test. Logical test ada 3. Di atas jam 8, sebelum jam 5, kelipatan 30. Oke, berarti kalau gini, ini bersifat N atau OR nih. Ini bersifat N. Jadi rumusnya yang mau kita pakai itu adalah rumus N dengan 3 logical test. Oke, 3 logical test. Kita coba ya. Yang pertama ya. Yang pertama, misalnya ya, untuk memudahkan saya tulis dulu deh jam 9 gitu ya. 9:00. Oke, untuk memudahkan. Di sini saya akan buat rumusnya N. Logical test pertama apa nih? Logical test pertama saya mau jamnya di atas jam 8.
Rumus yang bisa kita pakai itu adalah rumus hour, teman-teman. Rumus hour dari sini, oke, dia akan mengambil angka jamnya aja. Saya intip dengan F9. Teman-teman, by the way ya, fitur F9 ini keren banget ya. Jadi teman-teman pakai terus ya. Untuk ngecek rumusnya kita intip ya bahasanya. Dengan F9 sih, dia akan ambil angka 9. Oke, kita mau cek apakah dia di atas sama dengan jam 8. Ini adalah logical test yang pertama. Logical test yang kedua, saya mau cek hour lagi. Oke, hour-nya harus di bawah atau sama dengan jam 17. Oke, karena jam 5. Yang ketiga, ini yang lebih challenging ya, kelipatan 30 menit. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus menit, teman-teman. Rumus menit dari jam ini dia hanya mengambil menitnya. Oke. Tapi yang selanjutnya yang saya lakukan, saya akan menggunakan rumus mod. Pernah dengar nggak rumus mod? Rumus mod itu mencari sisa pembagian. Jadi kalau saya dapat menitnya, bayangin teman-teman di sini 931 gitu ya, 931. Saya akan membagi menitnya. Jadi di sini ada 31 divisornya, pembaginya itu adalah 30 karena saya mau kelipatan 30. Jadi kalau ini 31 dibagi 30, sisanya kan 1 gitu ya. Ini akan menghasilkan seperti itu. Tapi saya nggak mau. Saya mau ini menjadi 0. Kenapa? Kenapa? Karena saya nggak mau menitnya nggak ada sisanya kalau dibagi 30. Berarti apa? Berarti antara jam 9 pas atau 9.30 kan? Betul ya? Jadi kalau dia nggak 0, berarti dia nggak 30 nih. Ini adalah trik buat dapat kelipatan 30. Oke? Saya kurang tutup ya. Saya enter, kita tes true. Kalau saya buat 0901 false. Kenapa false? Kita zoom in ya. Saya akan press F2. Satu-satu kita cek. Apakah jamnya lebih dari jam 8? F9 true. Oke, betul ya. Karena sampai jam 9 dan jam 8. Apakah jamnya di bawah jam 5? F9 true. Karena jam 9 memang di bawah jam 5 ya. Tapi yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir, oke. Saya nggak sampai ke sini ya. Saya cuma sampai sini aja. Saya press F9. Ini adalah 1. Karena sisanya dari menit itu adalah 1. Dan 1 tidak sama dengan 0. Jadi kalau saya highlight ini semua, F9 ini adalah false. Dan karena kita menggunakan N, untuk jadi true, semuanya harus true. Kalau ada satu false, dia akan jadi false. Oke, enter. Jadi false. Good. Berarti kita udah punya rumusnya nih. Saya akan ambil ini rumusnya semua. Ctrl C. Oke. Dan sekarang saya akan bikin data validation. Tapi hati-hati ya. Karena rumus yang kita buat di sini itu corresponding dengan data di sini. Jadi waktu teman-teman meng-highlight satu kolom, pastikan active cell-nya ada di sini. Oke, gimana caranya? Kita klik di sini, meng-highlight satu kolom, ada keyboard shortcut-nya, yaitu Ctrl spasi. Oke, saya barusan menggunakan CTRL spasi, tiba-tiba satu kolom ter-highlight, tapi active cell-nya ada di sel yang awal. Kalau saya nggak gitu, kalau misalnya saya highlight aja kayak gini, active cell-nya di B1. B1 ya. Oke. Dan kalau kita masukin rumus yang tadi jadi salah karena rumus kita ada di level di sini nih untuk B2. Oke, jadi caranya klik di sini, CTRL enter untuk nge-highlight semuanya. Oke, kemudian kita Alt DL masuk ke ini ya, data validation ya. Kita akan pilih custom, pilih formulanya, udah bikin, udah bener ya, kita paste saja. Nggak kelihatan kalau mau lihat kita highlight geser ke kiri seperti ini. Oke, seharusnya udah betul. Oke, dan lagi-lagi rumus yang kita buat di sini corresponding ke active cell. Harus ya. Oke, dan saya klik OK. Oke, sekarang ini bisa saya delete. Boom. Oke, di sini teman-teman bayangin nggak kelihatan apa-apa, tapi ada data validation. Oke, saya akan coba cek ya. Saya masukin ke jam 8.00. Oh, good, masuk. Jam 09.00 masuk. Kemudian jam 10.02. Cannot. Kenapa? Admin tanya, ini kan di atas jam 8. Di bawah jam 5. Oh, ternyata ini enggak kelipatan 30 menit. Oke, jadi admin tahu, retry, dia akan coba lagi 10.30. Oke. Jadi ini proses ini ya, data validation is very powerful. Karena kalau teman-teman bekerja dengan database yang sangat besar, inilah cara terbaik untuk mencegah lebih baik dari mengobati ya. Daripada ngebersihin filenya, mending kita cegah dengan data validation. Kalau teman-teman punya data yang harus disebar ke seluruh kantor buat orang isi, oke, gunakan data validation. Oke.
Oke, good. Oke, jadi gitu aja untuk hari ini. Jadi untuk yang terakhir nih, Power Pivot kita delete aja ya. Jadi kita nggak bahas Power Pivot. Oke, gitu aja tips untuk hari ini. Tapi ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita ke sini? Ada yang mau ditanyain? Yuk, silakan. Bentar ya, tadi di chat ada. Pak Adit, balikin F9 ke rumusnya pakai apa? Undo, Ctrl Z. Oke, jadi misalnya saya punya rumus tadi ya, di sini ya. Misalnya ini nih, F2, kita mau cek nih, saya highlight semuanya. Saya press F9, dia menghasilkan hasilnya nih. Ngintip gitu ya. Tapi jangan di enter ya, kalau di enter dia akan jadi angka gitu. Jadi sekarang kita harus undo. Oke, dengan Ctrl Z. Oke, gitu ya. Saya stop sharing di sini ya. Saya share dari Excel aja ya. Share Excel. Oke, saya save biar nggak lupa. Oke, no problem. Save belakangan. Oke, gitu. Ada lagi mau tanyain? Silakan. Aman? Semuanya aman? Agregat biasa digunakan untuk formula apa aja, Bang? Contohnya tadi max and min. Agregat itu bisa pakai indeks. Salah satu yang kegunaan paling banyak dipakai orang itu untuk extract data. Misalnya Bang Sayuti mau ambil ranking 1, ranking 2. Wah, Excel saya kenapa nih? Mau ambil ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu ya. Itu bisa menggunakan indeks dengan small. Ada rumus yang namanya small. Jadi di agregat tadi ya, di sini. Kalau kita buat di sini ada small di bawah. Ya, bisa menggunakan small. Jadi indeks digabung agregat bisa dipakai buat small. Jadi nggak harus pakai CSE. Oke. Contohnya banyak banget. Kalau nanti ada kasus-kasus kita bisa bahas lagi. Bagaimana kriteria tabel yang biasa Abang Adit buat? Kriteria ini oke. Kriteria tabel ya itu hampir sama seperti yang tadi udah nggak ada ya. Saya buat di sini ya. Tabel yang bagus itu adalah judulnya satu aja di atas. Oke. Misalnya di sini nama gitu ya. Alamat, kota, gaji misalnya gitu ya. Diisi nih, diisi ke kanan terus, diisi ke kanan terus, diisi ke kanan terus. Itu ada data yang bagus. Jangan tiba-tiba bikin pilihan di atas, misalnya apakah dia dari Tangerang gitu ya, apakah dia dari Jakarta, terus nanti dipilih yes, terus yang ini dikosongin gitu. Nah, itu jangan tuh, itu akan bahaya. Jadi atau kita ke sini ya, kita ke bagian saham produk dan cara menentukan yang baik ini gimana nih? Cara menentukan yang lebih baik itu sebetulnya dia buat tanggal, kemudian buat tim, dan buat tipe penjualan yang akan diisi antara online atau offline. Kemudian baru di sini amount. Gitu. Jadi misalnya ini ya Susi gitu ya. Saya pay special value. Type-nya harus ditulis dua-duanya, online dan offline. Gitu. Jadi nggak apa-apa tulis panjang ke bawah. Yang ini 1, yang ini 9. Oke, ini di copy. Nah, gitu. Harus dibuat seperti ini. Jadi kalau dibuat kayak gini, kalau tiba-tiba mau bikin kayak tadi nih, cari angka seperti ini ya, itu bisa langsung dipakai pivot table. Jadi itu kan sangat mudah. Ya. Jadi jangan dibikin online dan offline-nya dibikin 2 kolom judul, bukan. Karena ini nggak menjelaskan. Jadi online offline-nya dibikin sebagai entry waktu kita kirim data. Oke? Gitu ya.